Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, wabil khusus sahibul hajat dalam rangka tasakuran pernikahan atau bahasa lainnya walimatul urs, yang menikah sapa kuwi? Dwi Nur Hidayani ST dan Abiyu Febi Suwangkoro sapa? Dwi Diwangkoro Eskom, sarjana kombor. Mantene sing ngendi? Rene. Iki siapa bapake? Kok tua temen ya? Pak siapa arane? Pak Sakhrudin. Pak Sakhrudin sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Bapak Ibu warga masyarakat Bengle. Harus Bengle nggih. Bengle. Sing bener Bengle napa Bengle? Bengle. Yang saya cintai. Beli kedelai di Kota Baru. Hai orang Bengle, I love you. Saya tidak asing dengan jalan ini. Karena dulu almarhum Ki Entus itu setiap bulan minimal ke tempat saya sekali. Dari tahun 2007. Beliau belajar ngaji kitab hikam sama saya. Pertemuan saya terakhir dengan beliau sebulan sebelum wafat, saya pengajian meresmikan masjid di Kabupaten Tegal bersama Habib Lutfi. Saya pulang ke Sanggar, sebulan sebelum beliau meninggal saya dikasih tongkat ini. Jadi ceritanya adalah waktu itu saya sakit, saya baru keluar dari rumah sakit. Ki Entus bilang sama saya, Gus kan sakit, tak kasih tongkat supaya bisa untuk bersandar ketika pengajian. Akhirnya saya terima tongkat ini. Terakhir pengajian di rumahnya Mbak siapa itu, orangnya almarhum. Sebulan kemudian beliau meninggal. Nah, pertanyaannya kenapa tongkat ini selalu saya bawa ngaji? Harapannya satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, saya berdoa mudah-mudahan ada jariah pahala untuk almarhum Ki Entus Susmono. Makanya Pak siapa Ki arane jenenge siapa? Sahudin. Makanya Pak Sahudin kalau pengen dapat jariah pahala dari saya ya ngasih apa gitu sama saya. Ujung-ujungnya elek temen ya. Nah Bapak Ibu yang pengen saya sampaikan satu. Tahun 2007, saya kenal Mas Entus itu sejak tahun 2000 berapa saya lupa. Beliau yang nyari saya kaget.
Orang seterkenal dan semasyhur Ki Entus Susmono waktu itu, Banser duduk saja nggak apa-apa daripada nutupi yang belakang. Mohon dimengerti sahabat Banser, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Nah, waktu itu saya dicari sama almarhum. Gus, jenengan dicari sama siapa? Dalang kondang dari Tegal. Arane sapa Ki Entus. Ternyata begitu ketemu saya, beliau pengen ngaji sama saya. Saya kaget, orang seterkenal Entus waktu itu kok nyari saya. Yang waktu itu belum dikenal sama orang. Ternyata itulah yang kemudian menjadi wasilah persahabatan saya dengan beliau. Termasuk dulu beliau mau nyalon bupati, itu nembung sama saya. Nah, yang perlu Anda belajar dari seorang Ki Entus itu apa? Orang yang tidak pernah berhenti belajar. Kelasnya bupati, ben bulan tindak teng pondok. Tidak mau tidur di hotel, tidurnya di masjid pondok. Nggak mau makan di restoran, mintanya dimasakkan sama istri saya. Saya masih ingat betul hobinya beliau. Sayur asem, sambal terasi, tempe garit, iwak asin. Suhaib rungokne iki ya. Ki Entus sing kondang wae mangane mung iwak asin, awak pengen daging-dagingan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Makanya kemudian pilihannya Bapak Ibu ketika ngaji, pilihannya apa? Kun aliman, au muta'aliman, au muhibban. Oh mohon maaf, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Mahal, malah pamer, copot mesin saya. Hah? Apa? Mudah-mudahan lali. Ya tangguh maning. Pengajian amplopnya tipis kelangan cincin. Preman. Nah, kun aliman, jadilah orang yang alim. Siapa itu orang alim? Orang yang berilmu. Maka ini menjadi cita-cita. Ini anak-anak hadroh ar-rasul. Besok saya masuk surga, anak-anak hadroh ar-rasul ikut, amin. Tapi yaitu di surga saya kelon sama bidadari, kalian hadroan tok. Keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk. Gak ada kata berhenti untuk belajar. Saya kemarin, ini ada Pak TNI, saya besok tanggal 5, saya khutbah Jumat di Mabes Angkatan Darat. Atas undangan Pak Wakasat, Legend Agus. Pak Agus kemarin pas haji satu tenda dengan saya. Gus, saya pengen belajar ngaji. Coba bintang 3 masih belajar ngaji. Artinya apa? Memang gak ada kata terlambat untuk belajar. Karena orang-orang yang alim itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah harus jadi orang alim. Saya itu tidak ngalim Bapak Ibu. Tapi Entus itu percaya sama saya dari dulu sebelum saya terkenal. Kemudian almarhum al-maghfurah, Allahu yarham, Mbah Dimyati Rois yang kemarin baru meninggal, yang kebetulan saya menggali lubang kuburnya untuk beliau. Beliau mengatakan apa? Gus Miftah itu tidak alim, tapi maksimal. Banyak orang yang alim tapi tidak maksimal. Artinya apa? Model yang saya pakai ketika berdakwah itu lain. Sama halnya dulu ketika Entus menjadi dalang itu lain. Makanya kenapa Entus masyhur? Karena Entus berani mengubah pakem. Karena Ki Entus mengatakan pakem wayang itu bukan kitab suci. Artinya bisa dirubah. Maka kemudian ada istilah Entus dalang edan. Nah makanya kalau Pak Sueb pengen kondang gampang edano. Lah, how to do-nya, kaifiyahnya yang saya lakukan itu berbeda dengan kebanyakan. Karena saya punya prinsip, ada dalil bunyinya begini.
Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Anda semakin punya banyak adab semakin mahal. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti mahal. Kenapa kemarin minyak goreng mahal? Karena jumlahnya sedikit. Kenapa minyak gorengnya cuma sedikit? Diuntal Omikron. Makanya mahal. Makanya kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Contoh, kiai-kiai akeh, tapi saya ngurusi telembok jarang. Siapa? Gus Miftah. Telembok kiai menawi teng Yogyakarta arane londe. Londe kiai pekerjaannya apa? Bakul kroto. Kroto kiai apa? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Zira. Maka nanti malam ibu pulang langsung tawari Pak Suheb. Pak, apakah malam hari siapa? Siapa namanya? Wis tua ngel temen arane ya. Sahudin. Makanya nanti Ibu Sahudin malam mau tidur bilang sama Pak Sahudin, "Papa, apakah malam ini pengen makan kroto?" Iya, ya gitu. Ya kan? Mantan anyar apa maning? Maksud kamar sekarang jenenge siapa? Dwi. Feby, nanti Feby masuk kamar, kamu langsung nyanyi kroto kroto kayak gitu. Apa kayak arane ning Taiwan? Inyong ngaji ning Taiwan, itu entos masih ada itu tahun 2018 atau 2017. Saya ngaji di Taiwan, itu lucu. Pulang ngaji, saya pulang ke hotel, ada orang tua kayak Pak Saudin gini lah, umurnya seperti beliau ini. Begitu saya pulang ke hotel, orangnya datang Ustadz, bilang sama saya begini, "Hei, cike-cike." Saya mikir cike-cike itu apa artinya apa? Datang lagi, "Oi, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Padahal inyong orang ngerti artinya apa. Begitu masuk kamar hotel, kamar saya didodok. "Hei, cike-cike, cike-cike." Inyongnya batin, kok cangkemnya cike-cike baik apa ya? Akhirnya apa? Inyong telepon kancane Inyong nang Taiwan. Ada orang ketemu saya ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar di Taiwan? Lah tadi orangnya bilang cike-cike, Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh walah Gus cike-cike ini Gus Miftah ditawani kelon. Lah wong Inyong ora ngerti artinya ya yes. Kalau ngerti artinya ya oke. Makanya nanti malam Mas Feby masuk kamar, cike kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau ditanya tadi pengajian ular-ular manten sama Gus Miftah pengajian judulnya apa? Cike. Nah, jadi begini. Sesuatu itu kalau jumlahnya sedikit pasti mahal. Maka saya mencoba menjadi yang sedikit. Dulu lokalisasi, saya pernah Bapak Ibu ngaji di lokalisasi itu ditemani sama Mas Entus. Beberapa kali Mas Entus itu ikut. Ketemu sama preman yang terbesar di Jogja waktu itu namanya Gunardi Jakalupita. Gunjek. Nah, waktu itu Mas Entus bilang sama saya begini. Bahasanya kurang lebih begini. Wong kaya jenengan iku antik. Si jenenge antik ya berarti barang langka. Yen barang langka ki ya regane larang. Itu yang disampaikan almarhum Ki Entus sama saya. Satu saat Gus Miftah pasti akan menjadi orang terkenal. Itu omongan Ki Entus tahun 2007. Tahun 2007 Ki Entus sudah bilang sama saya begitu. Yang Anda lakukan itu aneh Gus. Langka. Arane langka, pasti barang antik. Kalau antik regane, ya ora cedak-cedak goblok ya. Ya sing ado ganggu pengajian ya. Kan Inyongnya kaget. Wong ana pengajian gitu kan ya. Inyong kaget. Sauden kaget. Malah keplak-keplakan karo bojone. Apa? No kopi. Ini kopi. Ini masih panas. Ya diomben disit.
Saya kalau dikasih kopi panas langsung saya minum. Ingat Feby, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Feby, kalau minum kopi kamu bilang sama istrimu, Dek, cike-cike matane. Masa kopi cike-cike? Feby bilang sama istrinya, Mbak siapa namanya? Yani. Feby bilang sama Yani, Yani tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habis kan? Iya, kayak gini. Nah, ibu-ibu tolong belajar dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Orang kaya Rainer Rika diputih-putih ke, malah pengajian kayak tembok melaku. Cuman saya pesan sama ibu-ibu ya, kalau pengajian tolong yang dirawat tidak hanya wajahnya tapi juga tungkaknya. Kan sekarang banyak Pak, buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Menjijikkan. Nanti ya ini tak kasih nasihat. Tapi kalian keren loh. Yang biasanya ngundang saya nasihat pernikahan tuh artis-artis. Atta Halilintar Aurel sama Presiden Jokowi yang nasihati pernikahan Gus Miftah. Ria Ricis Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah. Kemarin Via Valen minta Gus Miftah tapi haji. Berarti pernikahan Yani sama Feby sekelas pernikahan Atta Halilintar. Wow. Tapi bedanya siji. Atta Halilintar Aurel disiarke TV, ya ada. Yani Feby YouTube. Atta Aurel amplopnya kandel kene ora jelas kayak gitu. Ya Ustadz ya. Nah, jadilah berusaha untuk jadi orang alim. Saya kemudian ini konco-konco anak-anak muda ini. Kalau tak kemudian Anda ditakdir tidak alim oleh Allah, minimal berusaha untuk alim. Saya itu sering diwawancarai wartawan begini. Saya itu kan media darling, jadi apapun beritanya pasti ada Gus Miftah. Dorjo Gamalama meninggal, yang muncul Gus Miftah. Ada masalah wayang diharamkan, Gus Miftah. Deddy Corbuzier bikin podcast sama Ragil soal LGBT, Gus Miftah. Pokoknya semuanya ada saya. Terakhir kemarin soal apa? Sejak kapan rendang punya agama? Gus Miftah. Jadi saya bilang begini. Saya ditanya, Gus, kok model Anda itu tidak seperti kiai kebanyakan? Kenapa kok harus keren, gaul, boys, milenial? Ya mohon maaf Pak, yang saya hadapi itu beda. Katakanlah dengan kiai Bengle yang dihadapi jamaah. Saya itu di Jakarta punya pengajian teman-teman artis. Di Tower 99 Pancoran miliknya Mas Gilang MS Gloom. Saya di situ punya pengajian Ustadz, itu bagaimana kemudian mengajarkan agama tidak keras. Bukan seperti kelompok sebelah yang dikit-dikit mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan, menerakan-nerakakan. Saya punya pengajian teman-teman artis Pak. Jamaahnya Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Rizky Bilar, Atta Halilintar Aurel. Jamaahnya Aura Kasih, Awi Kasalim, yang terakhir widolanya Pak Sahudin, Lucinta Luna. Ketoknya ayu temen ngerangkul inyong ganjel. Ternyata ji anak manuke. Inyong kira manuke wis langka. Ternyata masih ada Pak. Maka kalau kemudian kita tidak alim, berusahalah untuk menjadi alim. Muta'aliman, orang yang berusaha untuk alim. Siapa? Orang yang tidak pernah berhenti belajar. Saya punya kawan, ini ada Pak Polisi, Pak Kapolsek. Saya punya kawan namanya Komjen Ahmad Doviri, bintang 3. Sekarang jabatannya Kabak Intelkam. Dia nggak pernah berhenti belajar. Sering telepon saya, Gus, saya pengen belajar lagi. Artinya apa? Orang top itu adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Maka saya sampaikan, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Makanya belajar, Le.
Makanya anak-anak hadroh ar-rasul, kalau diundang pengajian jangan niat golek amplop, golek berkah. Makanya nanti kalau pulang nggak diamplopi, ditagih. Kayak kiye Sahudin. Wetenge rika aja gede-gede. Ada penelitian di rumah sakit Jogja, cowok itu kalau perutnya besar biasanya manuknya cilik. Jadi dulu 100 harinya Ki Entus itu saya sowan Habib Lutfi. Kan saya dulu sama Ki Entus itu sering sowan Abah Lutfi. Ditanya kayak Ki sama Abah Lutfi, "Le, ya Bah, Entus sudah meninggal, apa yang kamu rasakan?" Inyongnya bingung, Bah. Lah bingung keprimen? Orang duwe kanca misuh. Soalnya dulu teman saya misuh itu almarhum Ki Entus itu. Jadi Ki Entus itu Ustaz, itu kalau cari dagelan baru atau cari dalil itu mesti ke pondok. Makanya banyak dagelan-dagelan saya dulu yang dipakai sama almarhum Ki Entus. Nah, jangan berhenti belajar. Kalau kemudian nggak bisa menjadi seorang santri seperti ibu-ibu di sini, bagaimana caranya? Jadi yang ketiga, aum mustami'an, orang yang rajin menjadi pendengar pengajian. Maka kalau ada pengajian, mangkat. Nggak usah lihat-lihat. Kadang-kadang kalau kita diundang pengajian banyak tanya, kiai ini siapa? Lucu apa ora? Ganteng apa ora? Biasanya kita seperti itu, Pak. Makanya kalau pengajian kurang ngajar. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan yang 100.000 apa 1.000? Kan kurang ngajar. Nonton kunyuk ning kebun binatang, sangune 100.000. Pengajian deleng Gus Miftah 1.000. Berarti larang kunyuk apa Gus Miftah? Gus Miftah. Kunyuk. Berarti jenengan luwih ngajani kunyuk apa Gus Miftah? Kok geting aku? Piye to ki? Ini persoalan. Makanya coba kalau ada pengajian tanpa dikomando berangkat, kayak ibu-ibu ini subhanallah duduk apa adanya di bawah tanpa tikar. Yang duduk tanpa tikar saya doakan pulang pengajian insya Allah little body. Apa itu silite gatel kelebon wedi? Ala iki ya sing arep pager lemune ya Allah. Sak awak kok weteng kabeh ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mustami, pendengar saja. Kalau tidak bisa menjadi alim, tidak menjadi muta'alim, tidak menjadi mustami, jadi apa? Yang keempat, au muhibban, orang yang cinta saja. Makanya kemarin Kiai Said bilang begini sama saya, Gus, ya NU itu ya kudu ono wong sing alim, ono wong sing disenengi karo masyarakat kayak Rika. Supaya apa? Jatahnya itu masing-masing. Kalau saya bilang apa? Falikuli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Kayak Kiai ini bengle, kon berpenampilan seperti Gus Miftah, ya buat pengajian ketemu lonte. Lah Kiai ini bengle melu, bahaya, mau masuk nggak mau keluar. Mergo sing ngaji ayu-ayu. Kemudian saya seperti Kiai bengle juga nggak bisa sabar ngurusi masyarakat. Jadi memang kiai itu mohon maaf Pak Saudin, karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi kiai jumlahnya 144.000, sing dadi rasul pirole 313. Lah al ulama alladzina hum warasatul anbiya, kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Ya karena nabi itu jumlahnya banyak, warisannya ning kiai beda-beda. Anak Nabi dadi ratu, dadi presiden. Nabi siapa? Nabi Dawud. Begitu turun ada ulama kiai jadi presiden. Contohnya siapa? Gus Dur. Anak ulama jadi wakil presiden. Contohnya siapa? Kiai Ma'ruf. Anak sing jadi wakil gubernur Gus Yasin. Macem-macem. Anak sing jadi menteri Gus Halim. Ulama jabat-jabatan. Ada ulama, numun sewu, ada nabi kaya, siapa? Sulaiman. Begitu turun, ada kiai kaya, Kiai Asep Mojokerto kaya.
Ada nabi gagah, siapa? Musa. Begitu turun ada kiai gagah, Gus Maksum, Pagar Nusa. Ada nabi alim, siapa? Nabi Khidir, Nabi Idris. Begitu turun ada kiai alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum, alim. Ada nabi miskin, siapa? Isa. Begitu turun kiai miskin, kiai ini bengle, umpamane. Kan ya beda-beda. Ya umpamane ya, umpamane. Tapi pas ya. Ya beda-beda. Anak nabi ganteng, siapa? Yusuf. Begitu turun ada kiai ganteng, siapa? Matur nuwun. Beda-beda. Umpamane, cangkeme umpamane. Kiai fakta umpamane. Oh kiai ini kiri, kiai, oh bukan. Insyaallah. Jadi beda-beda. Maka yang perlu saya sampaikan sebelum saya nasihati kedua mempelai ini, tolong Bapak Ibu, permintaan saya satu saja. Jangan membanding-bandingkan kiai, jangan membanding-bandingkan habib, jangan membanding-bandingkan ulama. Kenapa? Karena mereka punya kelebihan masing-masing. Kiai ini ku kaya rumah makan, ana spesialis rawon, ana spesialis soto, ana sauto, ana spesialis pecel, ana spesialis rujak, ana spesialis rujak congor dan lain-lain. Itu yang makanan Surabaya rujak congor kan? Apa? Inyong ngomong apa? Ya ora apa-apa congor-congore dewek ya. Beda itu. Maka tolong ya. Saya begini Pak, saya matur sama Abah Lutfi. Bah, tolong dikritik kalau saya salah, saya mau matur. Bah, saya itu paling nggak setuju orang itu membanding-bandingkan habib, membanding-bandingkan ulama, membanding-bandingkan kiai. Bahkan mohon maaf, walaupun saya tidak sependapat dengan pernyataan habib itu umpamanya. Contoh, saya banyak berseberangan pemikiran dengan Habib Rizik, dengan Habib Bahar. Tapi saya tidak boleh membenci Habib Rizik, tidak boleh membenci Habib Bahar selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Saya boleh berbeda pendapat dengan Habib Rizik, tetapi bukan berarti kemudian saya bermusuhan dengan beliau. Contoh yang paling rame, saya sebelum Ramadan berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang. Kemarin di Wukuf Arafah, beliau keluar dari tenda, saya lihat, saya datangi Pak, saya salami, saya rangkul. Kenapa? Saya boleh berbeda pendapat, tapi bukan berarti menghilangkan rasa hormat. Apalagi kalau dengan Habib. Lah kita itu siapa kok membanding-bandingkan Habib? Makanya kemudian dalam kitab taklim ada kaidah, bunyinya apa? Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih diutamakan dibandingkan taat. Anda wajib hormat tapi tidak wajib taat. Contoh yang paling gampang, Pak Saudin kiai umpamane kiai ini inyong, senajan to mustahil sih gitu. Umpamane ya Saudin ya. Pas sholat subuh, Pak Kiai Saudin ngomong karo inyong kayak kiai, Gus Miftah ngimami sholat subuh. Saya jawab, boten, sing ngimami Pak Kiai Saudin mawon. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat dengan Kiai Saudin, tetapi tidak taat saya karena hormat dengan Kiai Saudin. Contoh dalam konteks suami istri Yani dan Febi. Pagi-pagi Yani masak, sarapannya mateng. Matur karo Febi, Mas Febi, sarapannya wis mateng. Sarapan yuk, Febi jawab, Dek yang sarapan kamu dulu nggak apa-apa. Kalau kamu paham dalil ini, kamu akan jawab, sorry mas, saya sarapannya nunggu Mas Febi. Jangan kayak Ibu Rika, Pak, ayo sarapan. Bu, sing sarapan awakmu dhisit. Oke, kuwi wong wedok ceniningan. Ndi wonge kiyek umpama. Ayane pas ya. Nah, maka malam hari ini Anda mau hadir, saya terima kasih. Kita akan ngaji nasihat pernikahan, baik untuk pengantin baru maupun pengantin yang lama. Saya mau tanya, motor itu yang harus diservis motor baru apa motor lama?
lama. Maka kalian manten-manten lama tolong dibuka telinganya lebar-lebar, dan yang baru Yani dan Feby mau kita rayan bareng-bareng. Nah, maka nasihat pernikahan akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya nasihati Atta Halilintar 7 menit karena perintah Pampres, pasukan pengaman presiden. Gus Miftah 7 menit, oke. Saya nasihati Deddy Corbuzier kemarin 10 menit. Nah, 10 menit bae larang iki sak jam ora ana hitungan. Ya ora apa-apa demi cintaku padamu Sahudin. Pak Sahudin, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, orang percaya jajalan ya. Saya tuh seneng dengan logat ngapak. Karena dulu Ki Entus kalau ke tempat saya ngomongnya ngapak. Lah yang lucu Ki Inyong pertama kali ini ngomongnya Entus. Kan Inyong ra udut. Nah, karo Entus ditawari udut. Mboten Entus, kali bocah Entus. Kula turun ning kamar, ditawari udut ngaku bahasa ngapak. Pak Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah, cocotnya siapa ya? Langsung iseng jawab, cangkem. Yang lucu ada orang Tegal main ke kota Bandung. Masuk kota Bandung nginjak kotoran. Orang ngapaknya bilang kayak Kiai, "Tai ini siapa Kiai?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya nesu-nesu. Karena apa? Urang bagi orang ngapak sama orang Sunda itu beda. Kalau orang Sunda urang itu orang, untuk orang Tegal urang itu udang. Akhirnya begitu masuk, "Tai ini siapa Kiai?" Dijawab sama orang Bandung, "Iya mak taina urang." Orang ngapak langsung teriak-teriak, "Inyong ra percaya, tai ini urang kok gedene sekian." Tai ini urang gedene sekian. Makanya saya takut kalau dapat istri ngapak, nanti dimarahin bluk kayak gini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ayo sebelum nasihat pernikahan selawatan dulu yuk. Ayo. Kerja. Ayo, minta lagu apa Bapak Ibu? Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Apa Joko Tingkir? Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Semarang kaline budek, sing disayang matane picek. Kalau sing jomblo-jomblo ki beda. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mung dianggep kancang. Nyekel kopling kleru rating ra iso nyanding mergo kalah glowing. Makanya kemarin saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Sabrina, "Gus, ada nggak kriteria suami jahat?" Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lah, Feby dengerin. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawat yang kira-kira bisa. Oh, kono lanang-lanang, kena wadon-wadon. Ini jalan. Ini jalan. Apa? Cike-cike matane, cike-cike. Ya Rasulullah, jawab malah hehehe. Kene selawat, ya Rasulullah, hihu. Ini maksudnya apa ya mungkin ya? Angel temen ya. Boleh saya berdiri Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ya ngombe disit ya. Sahudin, inyongnya jaluki degan kayak kandel arane kambil. Iki ya inyong ngombe mulai kereminan silite. Yo, shollu ala Nabi Muhammad. Sudah kelihatan yang sana? Rasa melu-melu. Si Pak Wali Kota Tegal, Mas Dedi bilang begini, pas tahun baru di
sebelum pandemi. Dia bilang gini sama saya, Inyong reso mbayangke, umpamane Ki Entus masih hidup, ngaji bareng Gus Miftah kayak apa? Cangkeme bosok kabeh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Inyong ngadeg, Pak Saudin sanggak uang mikir ngamplopinnya kepiye. Biasa banget. Umpamane Inyong ngaji ora diamplopi ora apa-apa. Mulai pengajian langsung neng polsek tak lapor ke. Dilaporkan seorang Saudin oleh Gus Miftah ke polsek atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Betul Pak Kapolsek, 378 ya Pak Kapolsek ya. Tapi kalau dikasih amplop, isinya cuma sedikit, pasalnya beda dan 352 perbuatan tidak menyenangkan. Inyongnya apa? Inyongnya kiai ini polisi ya. Inyongnya kiai ini tentara ya apal. Yang paling menjengkelkan ibu-ibu. Beneran. Makanya kemarin Tegal banyak kasus ibu-ibu. Begitu Idul Fitri, anaknya dapat sangu, dapat THR. Lah ibunya ngomong kayak kiai, kayaknya duitnya Inyong simpen deh. Hati-hati. Inilah awal pertama kali seorang anak mendapatkan pengalaman investasi bodong. Soalnya duitnya hilang diuntal mbok. Siapa sing nguntal? Bojone Sahudin. Cie-cie, senyum-senyum saja, nggak usah ditahan-tahan. Kayak gitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dijawab yang banter. Ya Rasulullah. Ayo. Ya Habiballah. Terus, Hasil kamu sekarang. Ya Rasulullah. Turunin dikit nadanya, biar suara saya nggak terlalu serak. Ya Rasulullah. Pada baik. Sangel-angel. Itu kalau bahasa TikToknya apa? Amin diketuh. Iki sapa lemu temen? Oh bagian ngejreng. Aja lemu-lemu. Manuknya cilik. Oh, sing kaya pada bae. Kayaknya lemu sarungnya dibuka kesini kayak pentil kayak gitu. Ya Allah, membahagiakan Pak Sahudin ya Pak Sahudin ya. Mudah-mudahan Pak Sahudin panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Sahudin hidup sendiri, amin. Apa ya lagu yang paling gampang mungkinnya apa ya? Hah? Padang bulan petangnya kayak yang ini, patang bulan, goblok temen ya. Iya petang rona bulan, padang bulan. Itu aja, saben malam Jumat aja yuk, yang semuanya bisa. Yang semuanya bisa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal sareng-sareng. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi qad wahada. Wal ali wal ashabi qad wahada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora diki
Bujur Bali Brebes milih Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب بما قد وهدى والآل والأصحاب بما قد وهدى kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam dunia bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب بما قد وهدى والآل والأصحاب بما coba hadrohnya berhenti jamanya yang banter sholli wasalim dan iman kurang banter sholli iman sholli وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب بما قد وهدى والآل والأصحاب بما قد وهدى dijawab kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب بما قد وهدى والآل والأصحاب بما قد وهدى Sallu ala Nabi Muhammad. Febiani, dasar pernikahan. Ar-Rum 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Maka sejomblo-jomblonya kalian saya doakan, semoga segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Bicara hadra rungokne le. Kalau kamu dibully, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Bu, saya berharap ibu-ibu punya prinsip,
Daripada anaknya dipacari, mending langsung dilamar dan dinikahi. Betul? Nikah itu kan gak mahal. Kemarin pas saya menikahkan Mas Deddy Corbuzier, ditanya sama wartawan, kenapa seorang Deddy Corbuzier pernikahannya dibuat sederhana, hanya ngundang 50 orang tok. Semuanya keluarga, yang bukan keluarga cuman saya sebagai ustadznya. Saya ditanya, kenapa Gus? Saya jawab, pernikahan itu yang penting bukan mewah tapi sah. Yang wajib itu mahar, bukan mahal. Nikah itu murah, yang mahal gengsi. Nikah di KUA itu Pak, itu ragate mung 300.000. Makanya ibu-ibu, kalau ada pacar anaknya, tolong katakan sama pacarnya, nak, kalau kamu mencintai anakku, pilih satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Betul? Kita wedok lu ngokno, ngakune muslimah, senengane mlumah karo primen. Goyane vokalis hadroh, pacaran baik. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya, dia mbado kecahayura. Dikandani malah mangan baik. Ya jomblo. Kamu jomblo. Udah punya istri? Nah, berarti jomblo, mboten. Namanya siapa kamu? Siapa? Ajis, tak kasih tahu Jis. Kamu orang NU kok kurus ya? Kalau kamu makan terus tetap kurus, itu dua kemungkinan. Satu anugerah atau nomor dua azab. Wong badok bae kok kurus. Nah, Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, nggak mungkin nggak ada pasangan. Hebatnya apa? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, jenis pasangannya apa? Al-Hujurat. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Maka ketika rame-ramenya LGBT saya bilang, Gus Miftah bisa menerima perbedaan tetapi tidak bisa menerima penyimpangan. LGBT itu penyimpangan. LGBT kepanjangannya apa? L-nya lesbi. Perempuan suka dengan perempuan. Aku mikir, lak wadon seneng karo wadon gak keprimen. Masa kayak dakon. Kemudian B-nya apa? Biseksual. Cowok mau, cewek mau. Lanang gelem, wadon gelem. Kemudian G-nya G. Sukanya laki-laki. Kemudian terakhir T, transgender. Seperti Dorce Gamalama. Sebenarnya laki-laki dioperasi. Yang tadinya titit menjadi tutut. Makanya ketika wartawan tanya sama saya, Gus, apa pendapat Gus Miftah terhadap keinginan Dorce Gamalama pengen dimakamkan secara perempuan? Saya jawab, tidak boleh. Kenapa? Ada undang-undang an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Artinya apa? Kalau lahirnya laki-laki, ya matinya laki-laki. Lahirnya perempuan, matinya perempuan. Kamu tahu Jis, siapa nama asli Dorce? Dedi Yuliardi Ashadi. Saya ditanya sama wartawan, emangnya apa beda Gus? Cara mengebumikan laki-laki dan perempuan beda. Contoh, cara kain kafannya beda. Laki-laki sama perempuan kain kafannya lebih tebal mana? Perempuan. Itu Feb, kamu ingat-ingat. Perempuan itu boros, bahkan sudah mati pun masih boros. Buktinya apa? Kain kafannya luwih kandel. Apalagi raine jek urip boros banget. Coba kalau Pak Sahudin pengajian, sederhana, nggak perlu bedakan. Sarung satu, baju satu, kopiah satu, paling ora sempakan. Nah, ora apa-apa, ora katon. Coba bandingkan ibu yang berjilbab kuning. Ya Allah, lemune. Saawak bokong kabeh ya.
Wong wedok iki boros, alise ketok apik ya lukisan, raine katon rata ya pupuran, irunge mancung suntikan, untune rapi kawatan, bodine katon dhuwur sandal jinjitan, susune katon gede ya ganjelan. Kaya ngene wong wadon bengok-bengok, wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raine rikahe lho. Jilbabe kuning, bajune kuning, sempake kuning. Apalagi perbedaan laki-laki dan perempuan banyak. Niat sholatnya loh Pak beda. Apa kayak? Apa? Oh, sing jilbabe kuning ngentut, walah. Mesti banter banget, wong bokongnya gede. Sallu ala Nabi Muhammad. Niat sholat jenazahnya lo beda. Kalau laki-laki isim domirnya apa li? Hada. Perempuan hadihi. Apa maning? Cara mendoakan beda. Laki-laki mati Allahumma gfir lahu. Perempuan mati Allahumma gfir laha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha. Banci hu ha. Ya beda maning. Makanya saya protes, alhamdulillah Pak, akhirnya ahli warisnya Dorce itu memakamkan Dorce secara laki-laki mengikuti pendapatnya Gus Miftah. Alhamdulillah. Makanya kenapa? Inyong Kiai NU sing paling dimusuhi karo Wahabi. Karena dulu acara-acara TV yang dikuasai Wahabi, sekarang dikuasai oleh orang NU. Makanya dulu kalau hot celebrity, check and recheck, acara RCTI apa kayak silet, isinya kan mereka. Ya apa? Itu loh, setajam silet, itu loh, itu. Itu isinya sekarang kita, Pak, gitu loh. Nonton, nonton silet, ya kan ya gitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ajis. Ya ingat ya. Adam dan Hawa. Nah, yang perlu diingat, Mas Febi, istrimu Yani oleh Allah diciptakan dari tulang rusukmu. Pertanyaan saya, tulang rusuk kanan apa kiri? Goblok kiri. Banter salah. Perempuan diciptakan bukan dari tulang rusuk bagian kanan, Pak, tapi bagian kiri. Kenapa? Karena dekat dengan jantung dan hati. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki, Feb? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Makanya walaupun ada anggur sama apel, anggur lebih mahal dibandingkan apel. Harusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Masuk deh. Ini. Gus Miftah, Pak Eko keprimen. Tak cike-cike kapok ya. Nah, karena manusia, maka kamu harus paham Mas Febi. Pasanganmu itu manusia, Feb. Yani pasanganmu manusia. Nopo nih? Pasanganmu bukan malaikat, pasanganmu bukan setan. Apa sifatnya malaikat, Febi? Yani malaikat tuh bener terus, gak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami bener terus, gak pernah salah, gampang. Rabio karo malaikat. Apa meneh Israel. Ibu Sahudin rungokne iki ya. Nah. Istrimu bukan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus gak pernah bener. Makanya kalau Pak Sahudin istrinya kok salah terus gak pernah bener, jangan-jangan Bu Sahudin kayak setan. Setan kok kacamatanan ya. Tapi suamimu, pasanganmu itu manusia. Manusia itu punya sifatnya setan, punya sifatnya malaikat. Berarti apa? Pasangan kita itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah.
Maka supaya kamu sabar menghadapi pasanganmu, belajarlah dari filosofi dari mana manusia diciptakan. Manusia diciptakan dari apa, Cis? Dari tanah. Supaya apa? Manusia bisa belajar dari sifatnya tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Artinya apa? Belajarlah dari sifat tanah. Banyak ridhonya, banyak ngalahnya, banyak nerimannya. Coba. Tanah itu diinjak-injak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi Anda tahu, didiamkan saja tanah semakin lama harganya semakin mahal. Inyongnya kok ngerti? Yang ngerti kan Saudin RCTI, rombongan calok tanah Indonesia. Nah, manusia harus banyak ngalahnya, Feb, Yani, supaya kamu gak bertengkar terus. Belajar dari tanah. Manusia yang ngalah, harganya mahal. Gus Miftah itu klub malam dicaci maki nggak apa-apa, ngaji sama lonte caci maki nggak apa-apa, ngaji di gereja dibully Miftah kafir tak jawab hur apa-apa, syahadat maning nggak apa-apa, selesai. Saya pas ceramah di gereja itu diposting sama Mas Deddy Corbuzier 2 hari ditonton 5 juta kali. Yang komentar berapa nih? 100.000 kali. Semuanya mencaci maki saya. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Tak kasih tahu ya. Ini prinsipnya. Anak-anak Banjar, Ansor, rungokno. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Maka nggak usah baperan, orang kayak wong bengkle, kancane posting status, tersinggung, pasti nyindir saya. Kalau ada orang posting status, hatimu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tetapi hatimu yang bermasalah. Bu Sahudin, rungokne kiye. Yang salah kita. Saya ditanya begini Pak Sahudin, Gus, kalau ada orang suka marah-marah, apakah orang suka marah-marah itu terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Saya punya Gus, teman polisi, sukanya nakut-nakuti. Apakah terbuat dari tanah? Iya, orang yang suka nakut-nakuti tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah kuburan. Kayak Ajis Gus, sukanya galau, terbuat dari tanah. Iya, orang yang suka galau kayak Ajis tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah longsor. Kalau sukanya ngaji kayak Gus Miftah, jelas tanah suci. Sukanya belanja kayak Bu Sahudin, jelas tanah abang. Nah, akhirnya saya nasihati, Febi, malah pacaran tak ajar loh gue. Pengantin baru, gue ngerti apa bedanya motor baru karo pengantin baru? Badannya siji, motor baru arane motor anyar, ono jeglongan dihindari. Kalau pengantin baru ana jeglangan, iya kayak gini. Bener ya? Saya itu paling suka nasihati pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Tapi santai Bu, saya tipe suami yang setia. Istri saya tetap satu. Satu di Jogja, satu di Tegal, satu di Jakarta. Yang enggak. Saya punya prinsip Pak. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojone nyong ngudar. Nonton live, awas. Nah, Mas Febi, Mas Mbak Yani, ibadah yang paling dibenci setan menurut kamu apa? Bukan sholat,
sholat cuma 5 menit. Apalagi sholatnya Pak Sahudin. Wah, mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, ndungone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Yang dibenci oleh setan bukan haji. Saya kemarin haji cuma 14 hari. Yang dibenci oleh setan bukan puasa. Puasa cuma sehari. Yang dibenci oleh setan bukan sedekah. Masuk ke kotak infak, aman. Apa yang paling dibenci oleh setan? Ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah pernikahan. Kenapa? Karena seumur hidup. Maka Febi, kamu saya ingatkan, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Betul Bu? Yani, senang gak kamu nerima mas kawin? Senang. Tapi ada satu mas kawin yang paling tidak disukai oleh perempuan. Apa? Mas kawin lagi. Betul Bu? Maka Yani, tolong perlakukan istrimu dengan baik. Kamu harus ingat, Yani, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Cike. Begitu Febi mengatakan, qabil tu nikahaha wa taswijaha bil marhil madkur halan, sah. Posisimu berubah jadi seorang bujangan menjadi suami. Posisinya si Yani berubah menjadi istri. Apa itu istri? Istri itu kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Enggak. Apa itu suami? Surga untuk anak maupun istri. Hati-hati. Jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul Bu? Enggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Makanya Febi harus paham, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Iya. Makanya Bu Saudin guyang-guyu bae saldone oke. Nah. Maka semua yang dilakukan dalam pernikahan itu pahala Bu. Kemarin mereka duduk berdua sebelum menikah itu dosa. Pegang tangan dosa. Dilihat dari Saudin dari kejauhan. Kalau ada 2 orang berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Kemarin sebelum menikah maksudnya. Karena Allah itu adil. Allah itu menciptakan manusia itu pasti berpasang-pasangan. Ada orang baik, ada orang jelek. Ada manusia, ada setan. Ada surga, ada neraka. Orang ngelak ngombe baik. Sekarang Febi, kamu duduk berdua itu pahala. Bahkan malaikat pun senang. Kenapa? Karena begitu kamu tadi menikah, pernikahan dikatakan dalam Al-Quran apa? Misakon ghalidun. Perjanjian yang sangat berat. Karena yang menyaksikan pernikahanmu tidak hanya manusia, tapi disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Maka hati-hati. Tadi mas kawinnya apa, Le? Mas kawinmu apa? Seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Besok kalau Aziz menikah, mas kawinnya apa? Seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Kamu cium tangan suamimu, Nduk, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Ayo praktek. Diambung tangan ibujumu. Iya. Itu baru tangan, apalagi batuknya. Iya. Ayo, apa mau praktek tak syuting? Iya. Kamu nanti malam pertama aku panitianya ya. Iya. Langsung saya bikin name card. Gus Miftah panitia cike-cike. Nah. Maka supaya keluargamu sakinah, mawaddah warahmah. Ini mohon maaf Pak ya. Saya kok kurang sepakat dengan diksi ini. Bagi saya begini,
Kan ada yang mengatakan syaratnya sakinah itu harus mawaddah warahmah. Padahal ayatnya litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau saya tak balik, sakinah itu adalah merupakan tujuan dari mawaddah warahmah. Jadi mohon maaf, sakinahmu itu tergantung seberapa besar rasa cintamu kepada pasanganmu. Saya katakan begini, ini quote terbaik malam hari ini. Menikahi orang yang kita cintai itu harapan, tapi mencintai orang yang kita nikahi kewajiban. Ngamplopi kiai kewajiban. Coba mangeling-eling. Menikahi orang yang kita cintai itu harapan. Mencintai orang yang kita nikahi kewajiban. Makanya kamu kemarin sebelum menikah bukalah matamu lebar-lebar. Tapi begitu menikah tutuplah matamu rapat-rapat. Rungokno matamu, rungokno kupingmu, gitu loh. Hati-hati. Napa bedane wong lanang karo wong wedok? Bedane siji. Wong lanang niku lak nangis sing ditutup matane, wong wedok lak nangis sing ditutup cangkeme. Pertanyaannya kenapa lho? Kenapa laki-laki kalau menangis ditutup matanya? Karena laki-laki sadar, dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya. Coba Pak Saudin, di jalan lihat cewek cantik akan teriak, wow. Mulai ketemu bojo nih, weh. Makanya kalau nangis ditutup matanya. Kalau perempuan menangis yang ditutup mulutnya. Karena perempuan sadar dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulut. Yang saya curiga adalah ada laki-laki menangis yang ditutup mulutnya. Lah, berarti lu cinta Luna. Makanya satu pesan saya untuk Yani, perempuan solehah menurut Kanjeng Nabi ciri-cirinya satu, inna dzorta ilaiha sarrotka, kalau dipandang suaminya menyenangkan. Saya mau tanya sama kamu Yani, siapa yang paling berhak menikmati kecantikanmu? Suamimu. Pertanyaannya adalah kenapa kalau di rumah kamu nggak dandan, keluar rumah kamu malah dandan? Contohnya siapa? Jilbab kuning. Oh janda, anak janda. Anak tangis kelayong-layong, tangis janda hatine bingung. Nangis awan bengi turu dewe rana sing ngancani. Ditumpaki arang-arang, yang numpaki siapa? Kan janda. Tak kasih tahu ya nih. Laki-laki itu sukanya melihat, perempuan itu sukanya dilihat. Iling-ilingan cara lanang. Laki-laki itu sukanya mendelok, perempuan sukanya didelok. Dan yang paling berat untuk mendelok kamu itu ya nih suamimu. Makanya jangan dibalik. Kalau mau pengajian dandane ayune ya Allah. Begitu ning omah ning ngarepe bojone, daster tua bolong-bolong. Ambune sambel terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotange petel siji bisa. Kayak keprimen. Makanya saya dulu punya lagu Pak. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu menglesai, taline kotang petel dicemiteni. Dandan sing ayu nduk. Nah, saya punya jamaah di Cilacap, lucu banget ini Pak Bu. Berarti nganu Gus, kita harus berpakaian sesuai dengan selera suami. Iya, makanya kamu tanya, Mas paling suka lihat saya seperti apa? Suami ini yundagel, ngomong kayak kie, Mas, Inyong paling seneng, Inyong paling seneng nyawang rika, baradus keramas, baju semrawang. Sing wadon manut.
Isuk tangi turu adus keramas baju semrawang. Siang bojone istirahat adus keramas baju semrawang. Sore bojone mulih kantor adus keramas baju semrawang. Setelah 3 bulan sing wadon muntah-muntah. Sing lanang seneng yes bojone nyong meteng. Gawa ning rumah sakit diperiksa karo dokter. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Adus keramas baju semrawang. Coba saya mau tanya, dandan sing ayu nduk. Kalau Anda mengatakan nggak perlu dandan Gus, toh saya udah punya pasangan, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Betul Bu? Wong lanang ki codot tak kandhani. Saudin, Loh, di mana-mana Pak ada masalah itu pasti berangkatnya dari perempuan. Coba kemarin Kopda Muslimin yang baru bunuh diri perempuan. Ayo, ono polisi nembak polisi perempuan. Mesake sakniki isu fitnah terhadap TNI Polri hari ini kenceng hanya gara-gara perempuan. Ono polisi nembak polisi ning omahe polisi, ditangkap karo polisi, diperiksa karo polisi, sing mumet ndase polisi. Ayo kowe. Makanya kalau nggak punya kemampuan nggak usah ikut-ikutan komentar, diam saja karena diam itu emas. Makanya Feby, kalau Yani minta emas kamu diam. Waktu adalah uang. Makanya kalau Yani minta emas kamu makanya kalau Yani minta waktu kamu kasih kalau Yani minta uang kamu kasih waktu. Makanya kemarin saya ditanya, Pak Saudin ayo ngopi. Saudin bilang, sorry Gus saya nggak punya waktu. Berarti Saudin nggak punya uang. Saya tolong ya Bapak Ibu. Ini masih banyak isu-isu dan fitnah-fitnah untuk teman-teman TNI Polri. Kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya keahlian, nggak usah ikut-ikutan komentar. Diam saja. Nggak usah memperkeruh suasana. Apalagi posting-posting yang tidak penting. Saya selalu bilang, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Wong wedok le masalah. Mila dandana sing ayu nduk. Nomor loro, ciri wong wedok sing apik. Wa in amartaha ataatka. Wong wedok sing apik kuwi wong lanang perintah, wong wedok manut. Aja bantah Yani. Khusus orang Bengkele tak kasih tahu. Wong wadon sing apik ki sing lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Isuk bojone rong jaluk kopi dikopini. Urung jaluk sarapan disarapi. Urung jaluk wedang diwedangi. Febi rong jaluk susu digaweke susu kok disusoni keprime. Nomor 3. Yani istri solehah yang baik itu ketika suaminya bepergian, maka seorang istri harus mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Jangan pernah tinggalkan rumah tanpa seizin suamimu. Jangan pernah menerima tamu sama seizin suamimu. Bojoku nduk, aku wis 18 tahun rabi, nggak pernah keluar tanpa izin saya. Dia tak culke ning Malioboro, bojoku hilang. Nggak pernah kemana-mana Pak. Istri saya itu cuma di rumah tok, temen juga nggak punya. Ya apa yang dia lakukan? Mau ngurus santri karo solawatan. Ya ini contoh istrinya Gus Miftah, sehari baca solawat 25.000 kali. Bojone Gus Miftah niku nyuwun sewu dikeloni mawon selawatan. Ayo bun kelon sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Enak bun? Ayo. Makanya kalau Feby kerja, tutup pintunya, kamu sholat duha. Dongake muga-muga Feby rezekine lancar. Ora kok malah bojone mangkat kerja, sing lanang buka lawang karo nyanyi-nyanyi, ngir minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir bojone rane ngomah. Aja seliwat. Oke. Codot dilawan.
Suami. Ciri-ciri suami yang baik. Derek dawuh Kanjeng Nabi. Satu, sing paling gampang-gampang mawon. Feb. Salah satu akhlak Kanjeng Nabi. Kalau dia bepergian, pulang mesti bawa oleh-oleh. Bawa Pak nggih. Kula niku biasa, Pak. Ajeng mantuk mesti kula mampir teng toko, teng warung, napa mawon saisone kula tuku. Nggih oleh-oleh sing ning omah. Nggih buka lawang sebelum buka yang lainnya. Sing janda nggak paham. Hahaha. Jadi kalau Pak Saudin pergi, itu kalau pulang apapun bentuknya bawa oleh-oleh untuk buka lawang sebelum buka yang lainnya. Nah, Kanjeng Nabi pernah Pak, nggak punya uang sama sekali ngeresiki watu. Dalam Sirah Nabawiyah itu, dalam pernikahan Kanjeng Nabi, watune diresiki, dibawa kondur, dingendikake karo Siti Aisyah. Siti Aisyah, aku ora duwe duit blas. Iki mung ana watu tak resiki nggih oleh-oleh. Apa awakmu gelem nampa? Dijawab karo Siti Aisyah, mboten napa-napa Kanjeng Nabi, kula remen kali oleh-oleh watu. Malah niki awet, awake dhewe mati watune utuh. Njajal sing digawake watu busahudin. Apa Pak nih? Oleh-oleh watu nggih nutuk bathukmu kayak gitu. Apapun itu. Mbuh dawet, mbuh sauto, mbuh pecel, bawa pulang. Kedua, Kanjeng Nabi selalu manggil sayang kepada istrinya, kepada Siti Aisyah, ya Humairah, wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Soalnya apa? Siti Aisyah niku wong ayu, kulite putih, menawi gemujeng dadi abang. Siti Aisyah niku alise buntut kala jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Sami kali ibu-ibu mengle, untune miji timun, ning timun tuwa tur rodok bosok. Gede-gede terkuning-kuning. Saya mau tanya sama si Feby, kamu rencana manggil istrimu apa nak? Sayang. Iya, berarti Syaitonir rajim. Kalau Yani manggil suaminya rencana apa? Sama, sayang. Nah, saya takon, Saudin, kamu manggil istrimu apa? Mama. Alah mama. Mama kok lemune kayak gini. Kayak nih, assalamualaikum mama. Iya papa. Mama di mana? Isah-isah papa. Mama kok isah-isah. Kayane wong bengkle. Assalamualaikum mama. Iya papa. Mama kok tungkae meletek-meletek. Satu hal, Feb, yang tidak pernah saya lakukan dari akhlak Kanjeng Nabi. Jangan pernah mencaci maki makanan yang dihidangkan oleh istrimu. Baik kamu suka maupun gak suka. Ojo le. Makanan itu masalah sepele. Tapi perempuan akan sangat sakit hatinya ketika kamu tidak menghargai hidangan yang dimasakkan oleh istrimu. Betul Bu? Jadi aku dimasaknya sayure kasinan takoni karo Yani. Mas, sayure pripun? Enak Dik. Jikuk titik wis krasa. Ojo nusu-nusu sayure kasinan kakean upil. Ya. Umpamane si Feby senengane segane sing perak. Kok ndelala si Yani masake benyek, jemek. Ditakoni karo Yani, Mas, nasinya gimana? Istimewa Dik, urung tak mamah wis kolu. Jangan menyakiti istri. Ora kok, Dek sambel ke bawang, oke. Begitu takoni karo Yani, pripun Mas? Sambelnya pedes Dek, ning luwih pedes cangkemmu aja. Terakhir, sudah jam 11:30. Feby, tolong dijawab. Kalau kamu disuruh milih, kamu pilih mana? Suami cantik, istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Modar aku ya, ayo. Nyilemik Pak, nyilemik, ben dijawab. Nyilemik. Menengah. Bu, nyuwun sewu Bu, ayo. Dijawab. Feby, kamu seandainya disuruh milih yang mana? Istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Cantik dan soleha. Sing takon siapa? Wong ora ana jawabane dipilih. Saya dikasih mic-nya sama istrinya. Nah, ini tes case saya. Ini ilmu psikologi. Yani, kamu pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan?
Mudar ke ayo. Jawab. Kaya, ganteng, dan dermawan. Sing takon siapa? Pasti pilihannya itu yang tidak ada. Maksud saya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip windo le sak nyatane ora sak karepe. Makanya dulu saya ditanya sama kiai saya, Miftah, kamu pilih mana? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab cantik walaupun belum solehah. Kiai saya marah, Pak. Berarti kamu mementingkan fisik. Apa alasan kamu? Saya jawab, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang imame wong wedok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Betul? Tapi kalau istri saya solehah, jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, ndadekke ayu, larang regane. Lah kaya jilbabe kuning paling udah FIFA nomor 4. Murah temen. Makanya apa? Hidup berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Makanya Mbak Yani, jangan pernah kamu banding-bandingkan suamimu dengan suami tetanggamu. Itulah yang dimaksud hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yani pakaiannya Febi, Febi pakaiannya Yani. Yang namanya pakaian itu untuk menutupi. Apa yang perlu kamu tutupi? Yang kamu tutupi adalah aib suamimu. Jangan pernah kamu umbar. Orang kaya ibu-ibu mengle, jam 10 bengi bojone rong mulih, gawe status Facebook, aku kedinginan nih. Wah, Sahudin komentar, tak kancani boy, itu kan. Ajis melu, aku ikut. Itu namanya apa? Ngumbar aib suami di media sosial. Yang tahu aibmu hanya dirimu. Maka kamu harus jaga tuh. Yang namanya pakaian menyesuaikan. Kalau bajunya, kalau badannya kecil ya bajunya S. Kalau badannya besar ya bajunya XL. Makanya Superman itu goblok, badannya besar bajunya S. Lebih goblok maning nganggo sempak ning jabah. Yang paling goblok siapa? Sing nonton, ngerti wong goblok ngapa ditonton. Siapa? Sahudin. Kita doakan mudah-mudahan Yani dan Febi mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sampun jam 12:30 nggih. Saya mau pindah lokasi. Kita berdoa untuk mereka berdua, mudah-mudahan senantiasa keluarganya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pokoknya kalau ada masalah apa-apa Febi, Yani komunikasi dengan baik, harus ngalah. Wong lanang kuwi Febi biasanya kalah karo wong wedok. Ora masalah. Mbok Pak Kapolsek, mbok Pak tentara kuwi lho. Lah ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone ya ora ndana lah, ora ngaku tak ajar kuwi. Aku hoon dan padha. Wong wadon dilawan. Tapi percayalah Febi, kalau punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama ta'allafta baina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma ya Allah kama ta'alafta baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Wa alif bainahuma ya Allah kama ta'alafta baina Ali wa Siti Fatimatu Az-Zahra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahlil dzikri wa riyadah, min ahlil ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Pak Saudin matur nuwun, Mas Mbak Febi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.